Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrof dengan NIM 2483110032 dari jurusan Hukum Keluarga semester 1 kelas 1B. Ingin sedikit menjelaskan mazhab Islam dan perkembangannya di Indonesia. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi LC.MAG. Langsung saja, pada masa Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam itu masih bersatu baik dalam agama maupun hukum Islam. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat itu langsung bertanya dan menerima keputusan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sesekali sahabat berijtihad, namun hasil ijtihad itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian diambil keputusannya. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat diberi kekuasaan untuk memajukan hukum umat. Pada masa itu belum terjadi perpecahan madhab. Nah, tetapi pada masa Khalifah Utsman ketiga, saat itu sejumlah umat Islam yang tidak puas dengan Khalifah Utsman, apalagi Utsman menjalankan politik pemerintahnya melalui struktur kekeluargaan. Beberapa muslim juga telah dipengaruhi dengan desakan Abdullah bin Sabah tentang niat politik Muhammad kepada Ali di antara kaum Syiah. Kemudian terdapat dua kelompok besar yang terbentuk. Yang pertama yaitu pemikiran Wisayah yang berpendapat bahwa Ali menerima wasiat itu langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk menjadi khalifah setelah wafatnya. Disebutkan pula bahwa Ali menerima wasiat dari Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua berpendapat bahwa Ali berhak menjadi khalifah karena merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat provokasi Abdullah bin Sabah, para penentang Khalifahan Utsman berusaha melengsarkan Utsman bin Affan. Nah, sampailah terjadi pembunuhan sahabat Utsman bin Affan. Lalu tergantilah Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun pada masa Ali bin Abi Thalib ini malah menambah kacau. Terjadi perangnya Jamal dan perang Siffin yang tidak terselesaikan. Nah, terus lahirlah sejak Khalifah Umar bin Khattab, lahirlah ahlu hadis dan ahlu ar-ra'i. Nah, sejak Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan semakin luas sehingga banyak ulama yang menyebar ke berbagai kota dan daerah kekuasaan Islam. Para ulama kemudian memberi fatwa-fatwa keagamaan. Mereka yang pada masa itu melakukan ijtihad mempunyai kecenderungan terhadap sahabat yang dianggap lebih kompeten dalam berijtihad. Selain itu, di kalangan para tabi'in banyak yang terpengaruh oleh cara beristinbat yang dilakukan para sahabat. Tabi'in Hijaz misalnya terpengaruh oleh ijtihad Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, sehingga kelahiran mereka lebih dikenal dengan aliran ahlu al-hadis. Sementara tabi'in yang berada di Irak itu lebih terpengaruh pada ijtihad Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud, sehingga mereka dengan dikenal aliran ahlu al-ra'i. Nah, macam-macam mazhab itu ada 4. Yang pertama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, yang pertama, mazhab Hanafi terjadi pada 80 sampai 150 Hijriah atau 6
sampai 769 Masehi. Nama Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit bin Zawti. Ia adalah pendiri mazhab Hanafi, berasal dari Kufah dan merupakan bangsa Persia. Nu'man bin Sabit bin Zawti dilahirkan tahun 80 Hijriah di Kufah. Di kala muda ia mempelajari fikih dari Hamad bin Abu Sulaiman pada permulaan abad kedua, dan ia banyak belajar dari ulama tabi'in seperti Atha bin Abdul Rabah dan Nafi Maula Ibnu Umar. Nah, madhab ini diawali oleh Abu Hanifah yang dikenal sebagai ahli ra'yu serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Nah, gaya pengajaran Imam Abu Hanifah adalah dengan cara dialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fikih kepada murid-muridnya. Kemudian beliau memberikan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut. Lalu mereka berdialog, masing-masing orang menyampaikan pendapatnya. Terkadang mereka setuju, terkadang tidak, dan sesekali mereka bersuara keras apabila mereka sudah mencapai kata sepakat dalam satu masalah. Nah, baru sang imam akan mendiktekannya kepada para murid, atau ada murid yang menuliskan untuk sang imam. Nah, fikih di kalangan mazhab Abu Hanifah adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan ijma'. Sumber asli yang digunakan adalah Al-Quran serta Sunnah, sedangkan yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam mengistinbatkan hukum Islam dari kedua sumber tersebut. Nah, yang kedua, mazhab Maliki terjadi pada 993 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 798 Masehi. Mazhab ini didirikan oleh Maliki bin Anas bin Malik bin Amr al-Ashabi yang dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari kedua orang tuanya, yaitu keturunan Arab. Ia berasal dari kabilah di Asbah yang ada di Yaman. Nah, Imam Malik mengawali pelajarannya dan menekuni ilmu riwayat hadis, mempelajari fatwa-fatwa para sahabat. Dengan inilah beliau membangun mazhabnya. Imam Malik tidak berhenti sampai di situ. Beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Nah, mazhab Imam Maliki tersebar di negeri Hijaz karena disitulah ia lahir dan berkembang. Juga tersebar di Mesir sezaman dengan sang imam yang masih hidup, di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, Torablus dan Sudan, dan dominan di Basrah dan Baghdad dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, terjadi pada 105 yang tren pada 150 sampai 240 Hijriah atau 769 sampai 823 Masehi. Nah, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i dari suku Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Ibunya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fikih, dan hadis sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fikih secara teratur ke dalam bukunya yang bernama Arisalah. Karena buku inilah ia dikenal sebagai pencipta ilmu usul fikih. Selain itu juga ia terkenal sebagai pembela sunnah, Nasir al-Sunnah. Ia berhujah dengan zahir Al-Quran dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus dabit dan mustahil kepada Rasulullah SAW. Ia tidak mensyaratkan masyhur sebagaimana penduduk Irak. Sumber hukum yang digunakan Al-Syafi'i adalah Al-Quran, sunnah, ijma', pendapat-pendapat sahabat, qiyas.
Ia menolak istihsan yang digunakan penduduk Irak dan istihlah yang digunakan oleh Imam Malik atau amaliyah ahli Madinah. Akan tetapi ia menerima istidlal. Nah, yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ibnu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 Hijriah. Nah, dasar mazhab Hambali adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istidhab, maslahah dan mursalah, dan sad al-zahri atau menutup kemungkinan bahaya. Imam Ahmad mengarang kitab Al-Musnad yang memuat lebih dari 40.000 hadis. Ia memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Ia menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif yang derajatnya mengikat menjadi hadis hasan. Nah, itulah mazhab Islam dan perkembangannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.